Syekh Ibnu Taimiyah bertaubat di akhir umurnya dari sikap berlebihan, khususnya sikap takfir, ya, sebagaimana diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syarh A'lam An-Nubala, itu juz 11 nomor 2898 pada pembahasan tentang Imam Abul Hasan Asy'ari. Azabiku semua, namun sayangnya Wahabi saat ini banyak yang tetap berpegang kepada sikap berlebihan Ibnu Taimiyah, yang justru sebenarnya sudah diinsafinya. Ya. Bahkan banyak kalangan Wahabi saat ini yang bersikap khawarij, yang cenderung takfiri, ya, yaitu suka mengkafirkan semua umat Islam, ya, yang tidak sependapat dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Wahabi menuduh kami Syiah. Itu adalah argumen yang sangat jahil. Ya, bagaimana bisa dikatakan kami Syiah? Sedangkan kami tahu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, tertera dalam kitab Tathbitul Fuad, yaitu membahas tuntas tentang sikap kaum Rafidhah, yaitu jamaknya Rawafid, yang selalu melecehkan sahabat Nabi SAW dengan dalih membela ahli bait Nabi SAW, dan kaum Nasibah, jamaknya Nawasib, yang sering melecehkan ahli bait Nabi SAW dengan dalih membela sahabat Nabi SAW. Dan dalam juz 2 halaman 227 kitab tersebut, Al-Imam Al-Haddad menyatakan tentang Rafidhah dan Nasibah, kotoran unta yang dibelah dua. Ya. Rafidhah dan Nawasib adalah musuh bebuyutan. Sepanjang sejarah tidak pernah akur. Bagaikan air dan minyak, tidak pernah bisa bersatu. Satu sama lainnya saling mengkafirkan. Bahkan hingga kini kedua belah pihak saling bernafsu untuk memerangi dan membunuh pihak lainnya. Ya. Lihat saja konflik berdarah di Irak dan Syria, yang telah menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan menyayat hati muslim manapun yang mencintai wadah Islamiyah. Bagi Rafidhah bahwa Nawasib lebih berbahaya daripada Yahudi maupun Nasrani. Dan bagi Nawasib justru Rafidhah lah yang lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Baik Rafidhah maupun Nawasib sama-sama anti dialog dan anti toleransi antar mazhab Islam. Mereka selalu menolak bahkan merusak semua upaya pemersatuan umat Islam sepanjang zaman. Mereka lebih suka perang sesama muslim daripada perang melawan Zionis dan Salibis internasional. Mereka lebih suka membunuh sesama muslim daripada memerdekakan Palestina dan Masjidil Aqsa dari cengkraman Israel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Azabiku semua dimuliakan Allah. Memang tidak semua Syiah adalah Rafidhah. Namun tidak bisa diingkari bahwa kebanyakan Syiah bersikap Rafidhah. Ya. Harus kita akui bahwa di kalangan ulama Syiah, ya, tidak sedikit yang berupaya mencegah dan melarang penghinaan terhadap para sahabat Nabi SAW untuk menjaga dan membangun ukhuwah Islamiyah. Ya. Namun upaya para ulama reformis Syiah tersebut, ya, tenggelam dalam fanatisme awam Syiah yang cenderung bersikap Rafidhah. Ya.
Fanatisme awam Syiah tersebut bukan tanpa sebab. Justru lahir dan menguat akibat aneka kitab Syiah dan berbagai pernyataan ulama mereka sendiri yang menghina sahabat Nabi SAW sekaliber Sayyidina Abu Bakar, wa Sayyidina Umar, ya. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW seperti Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah, ya, itu tak luput dari penghinaan mereka. Ya. Sabiku semua, salah satunya, lihat saja tuh kitab Al-Anwar, ya, An-Nu'maniyah, karya Syekh Ni'matullah Al-Jazairi, yang isinya dipenuhi dengan hinaan terhadap para sahabat Nabi SAW. Ya. Bahkan dia mengkafirkan Nawasib dan menuduh semua aswaja yang tidak mengutamakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, di atas semua sahabat sebagai Nawasib yang kafir. Ya. Sabiku semua, dalam kitab tersebut, juz 2, halaman 307, itu disebutkan sesungguhnya mereka Nawasib, ya, adalah kafir dan najis, ya, dengan ijma' ulama Syiah Imamiyah. Dan sesungguhnya mereka lebih jahat daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, dan sesungguhnya daripada tanda-tanda seorang Nasibah, ya, adalah mendahulukan selain Ali di atasnya dalam imamah. Sabiku semua, di Indonesia, ya, sejumlah tokoh Syiah itu secara terang-terangan menghina para sahabat dan istri Nabi SAW. Ya, seperti, ya, saya sebutkan saja, yaitu Jalaluddin Rahmat dalam buku Sahabat dalam Timbangan Al-Quran, ya, Sunnah dan Ilmu Pengetahuan, halaman 7, ya, dan catatan kaki buku Meraih Ilahi, halaman 404-405 dan 453, serta buku Manusia Pilihan yang Disucikan, halaman 164-166. Kemudian Emilia Renita AZ dalam buku 40 Masalah Syiah, halaman 83. Kemudian Haidar Barong dalam buku Umar dalam Perbincangan, di hampir semua bab. Ya. Selain itu, masih ada lagi Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, yang dinahkodai oleh Jalaluddin Rahmat, ya, dan kawan-kawan yang sering melecehkan sahabat Nabi SAW dalam aneka seminar dan pertemuan. Ya, bahkan sering melecehkan Islam dengan membela aneka aliran sesat, ya, seperti Ahmadiyah, ya. Ya, sehingga patut disebut sebagai Syiah liberal. Ya, Syiah Rafidhah memang secara demonstratif dan konfrontatif serta provokatif yang menunjukkan kebenciannya kepada sahabat Nabi SAW. Ya, khususnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, beserta kedua putri mereka, yaitu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. Ya. Saking bencinya kepada Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar, ya, kalangan Rafidhah itu membuat doa dua berhala yang isinya melaknat habis kedua sahabat mulia Nabi SAW tersebut. Ya. Bahkan mereka haramkan siapapun dari kalangan mereka diberi nama Abu Bakar atau Umar, atau nama putri keduanya, yaitu Aisyah atau Hafsah. Ya. Ya, sabiku semua, karenanya aswaja sepakat sejak dulu hingga kini, ya, bahwasanya Syiah Rafidhah adalah firqah yang sesat menyesatkan. Ya. Apalagi Syiah Ghulat yang menabikan atau menuhankan Sayyidina Ali, ya, dan menganggap para imam mereka sebagai utusan atau titisan Tuhan, serta memvonis Al-Quran kurang dan tidak asli lagi. Ya, maka aswaja sepakat bahwa Syiah Ghulat adalah kafir dan murtad, bukan lagi termasuk Islam. Ya. Adapun Syiah moderat yang berjiwa reformis, ya, mereka bukan Ghulat dan bukan Rafidhah. Ya. Mereka adalah saudara muslim yang harus dihormati, bukan dicaci, dirangkul, ya, bukan dipukul, diajak dialog, ya, bukan ditonjok, ya, dilawan dengan dalil, bukan dengan bedil. Ya. Ya, sabiku semua. Jadi, ya, jangan ada sikap gebrah uyah lah gitu ya dengan
penggeneralisiran semua Syiah pasti ghulat dan pasti Rafidhah, sehingga semuanya pasti kafir dan murtad atau sesat. Ya, sikap seperti itu sangat gegabah dan amat tidak ilmiah, serta bukan sikap aswaja. Ya. Ya, selain itu asabiku semua, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab hadis aswaja lainnya itu terdapat perawi Syiah. Ya, tapi bukan dari kalangan ghulat yang kafir. Ya. Sehingga jika mereka dikafirkan juga, maka berarti ada perawi kafir dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab hadis aswaja lainnya. Ya. Ya, sahabatku semua, itu sangat berbahaya karena bisa menjadi bumerang ya, yang menyerang balik dan menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Itu tidak dilakukan kecuali oleh mereka yang jahil, yang bodoh tentang ilmu jarh wa ta'dil, atau oleh penyusup yang pura-pura jadi aswaja padahal tujuannya merusak aswaja. Ya. Justru adanya riwayat Syiah dalam kitab hadis aswaja, ya, itu menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam periwayatan hadis memiliki metode yang netral, adil, jujur, dan amanat, serta jauh dari sikap fanatisme mazhab. Ya. Nah, sahabatku semua, silakan buka pernyataan Imam Az-Zahabi tentang riwayat Syiah dalam kitab Mizanul I'tidal juz 1 halaman 29 nomor 2 pada ulasan perawi Syiah bernama Aban bin Taghlib, dan juz 1 halaman 53 nomor 86 pada ulasan perawi Syiah yang bernama Ibrahim bin Al-Hakam. Ya. Semua pernyataan Imam Az-Zahabi tentang riwayat Syiah ya, dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Lisanul Mizan juz 1 halaman 103 sampai 104. Ya. Atau cari dan baca saja langsung dalam kitab-kitab dirayat hadis. Ya. Nama-nama seperti Ibrahim bin Yazid, Salim bin Abil Ja'di, Al-Hakam bin Utaibah, Salamah bin Kuhail, Zubaid bin Al-Haris, Sulaiman bin Mihran, Ismail bin Zakaria, ya, Khalid bin Makhlad, Sulaiman bin Tarkhan, ya, dan Sulaiman bin Qaram. Mereka semua ini adalah Syiah. Tapi disikohkan dan diterima riwayatnya oleh ahli hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sahabatku semua, inilah bukti bahwa aswaja adalah mazhab Islam yang muhayyid, netral, dan i'tidal, adil, serta tawasud, pertengahan, dan tawazun, seimbang. Juga tasammuh, ya, toleran. Ya, sahabatku semua yang dimuliakan Allah, memang tidak semua Wahabi adalah nasibah. Namun tidak bisa diingkari bahwa kebanyakan Wahabi bersikap nasibah. Ya. Memang ya, di kalangan ulama Wahabi ya, tidak sedikit yang berupaya mencegah dan melarang penghinaan terhadap para ahli bait Nabi SAW dalam bentuk apapun. Ya. Untuk menjaga dan membangun ukhuwah Islamiyah. Ya. Namun upaya para ulama reformis Wahabi tersebut ya, juga tenggelam dalam fanatisme awam Wahabi yang cenderung bersikap nasibah. Ya. Fanatisme awam Wahabi tersebut bukan tanpa sebab. Ya. Justru lahir dan menguat akibat aneka kitab Wahabi dan berbagai pernyataan ulama panutan mereka sendiri yang menghina ahli bait Nabi SAW, sekaliber Sayyidina Ali dan istrinya Sayyidah Fatimah. Ya. Serta kedua putranya Sayyidina Hasan ya, wa Sayyidina Husain. Ya. Kalau kalian nggak percaya, salah satunya lihat saja tuh kitab Minhajus Sunnah. Ya, buka tuh karya Syekh Ibnu Taimiyah, sang panutan dan rujukan kalangan Wahabi, yang isinya itu dipenuhi dengan penghinaan terhadap ahli bait Nabi SAW. Ya. Dalam kitab tersebut, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa imannya Sayyidah Khadijah tidak manfaat buat umat Islam. Dan bahwa Sayyidah Fatimah tercela seperti orang munafik. Serta Sayyidina Ali seorang yang sial dan selalu gagal. Serta berperang
hanya untuk dunia dan jabatan, bukan untuk agama. Dan juga perannya untuk Islam ya tidak seberapa. Adapun Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain tidak zuhud dan tidak berilmu, ya, serta tidak ada keistimewaannya. Ya. Lalu soal pembunuhan Sayyidina Husain hanya masalah kecil. Lagi pula dia salah ya, karena melawan Khalifah Yazid yang benar dan lain sebagainya. Ya. Azabiku semua, oleh sebab itu ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ad-Durarul Kaminah juz 1 halaman 181 sampai 182 saat mengulas tentang Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah itu menyatakan ya, dan di antara mereka para ulama ya, ada yang menisbahkannya ya, Ibnu Taimiyah ya, kepada nifak karena ucapannya tentang Ali ya, sebagaimana telah disebutkan. Ya, sahabatku semua, dan dalam kitab Lisanul Mizan sang begawan hadis ini menyimpulkan ya, berapa banyak sikap berlebihan Ibnu Taimiyah ya, dalam merendahkan perkataan Rafidhah, terkadang mengantarkannya kepada pelecehan Ali. Ya. Sikap berlebihan Ibnu Taimiyah pada akhirnya mengantarkannya ke penjara pada tahun 726 Hijriah hingga wafat di tahun 728 Hijriah. Sultan Muhammad bin Qalawun memenjarakannya di salah satu menara benteng Damaskus di Syria berdasarkan fatwa qadi 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu yang pertama Mufti Hanafi, Qadi Muhammad bin Hariri Al-Ansari. Yang kedua Mufti Maliki, Qadi Muhammad bin Abi Bakar. Yang ketiga Mufti Syafi'i, Qadi Muhammad bin Ibrahim. Yang keempat, Mufti Hambali, Qadi Ahmad bin Umar Al-Maqdisi. Sahabat semua, bahkan Syekhul Islam Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, ya, itu dalam kitab Fatawa As-Subki, juz 2, halaman 210, ya, itu menegaskan, ya, dia, ya, Ibnu Taimiyah dipenjara dengan ijma ulama dan umara. Ya. Sahabat semua, namun akhirnya Syekh Ibnu Taimiyah bertaubat di akhir umurnya dari sikap berlebihan, khususnya sikap takfir, ya, sebagaimana diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syarh A'lam An-Nubala, itu juz 11 nomor 2898 pada pembahasan tentang Imam Abul Hasan Asy'ari. Azabiku semua, namun sayangnya Wahabi saat ini banyak yang tetap berpegang kepada sikap berlebihan Ibnu Taimiyah yang justru sebenarnya sudah diinsafinya. Ya. Bahkan banyak kalangan Wahabi saat ini yang bersikap khawarij, yang cenderung takfiri, ya, yaitu suka mengkafirkan semua umat Islam ya, yang tidak sependapat dengan mereka. Ya, sahabatku semua, di Indonesia sejumlah tokoh Wahabi itu secara terang-terangan menyatakan bahwa mazhab Asy'ari adalah bukan aswajah. Ya. Bahkan firqah sesat menyesatkan. Ya. Antara lain, ya, Allah yarham, itu Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf bab 13 halaman 519 sampai 521. Kemudian kedua Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad dalam buku Risalah Bid'ah bab 19 halaman 255. Dan buku Law Kana Khairan Lasabaquna Ilaihi ya, bab 6 halaman 69. Ya, kemudian Al-Ustadz Hartono Ahmad Jaiz dalam buku Bila Kiai Dipertuhankan ya, halaman 165 sampai 166. Ya. Selain mereka masih ada lagi tuh, itu Ma'rus Ali yang mengaku sebagai mantan Kiai NU ya, melalui lebih dari 10 buku karangannya secara eksplisit yang menyesatkan aneka amaliyah Nahdlatul Ulama, Nahdien yang bermazhab Asy'ari, Syafi'i. Ya, sahabatku semua, karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah pun sepakat sejak dulu hingga kini bahwasanya Khawarij maupun Nasibah adalah firqah yang sesat menyesatkan. Ya. Jadi, Wahabi yang berpaham Khawarij dan bersikap Nawasib
ya, juga merupakan firqah yang sesat menyesatkan. Ya. Adapun Wahabi moderat yang berjiwa reformis, ya, mereka bukan khawarij, takfiri, dan bukan juga nawasib. Ya, mereka adalah saudara muslim yang wajib dihormati. Bukan dicaci, bukan dicaci tapi dirangkul. Bukan dipukul, diajak ngobrol, bukan ditonjok. Dilawan dengan dalil, bukan bedil. Ya. Ya, apalagi mereka masih berpegang kepada sumber hadis kan. Ya, sumber hadis yang sama dengan Aswaja. Ya kan, seperti Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad serta Kutubus Sittah. Ya, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Jami' Al-Imam At-Tirmizi, Sunan Al-Imam An-Nasa'i, Sunan Al-Imam Abu Daud, dan Sunan Al-Imam Ibnu Majah, dan kitab-kitab hadis Aswaja lainnya. Ya. Ya, sahabiku semua, jadi ya jangan ada sikap gebrak uyah ya dengan penggeneralisiran semua Wahabi pasti khawarij, takfiri, atau pasti nawasib. Ya, sehingga semuanya pasti sesat menyesatkan. Ya, apalagi sampai mengkafirkan mereka. Ya, sikap seperti itu ya sangat gegabah dan amat tidak ilmiah, ya kan. Ya, serta ya itu bukan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sahabiku semua, selain itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kitab hadis Aswaja lainnya itu terdapat perawi khawarij, ya, dan perawi nawasib. Ya. Sehingga jika mereka dikafirkan, ya, maka berarti ada perawi kafir dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, serta kitab hadis Aswaja lainnya. Ya. Itu juga sangat berbahaya, sahabat semua. Ya, karena juga bisa menjadi bumerang yang menyerang balik, ya, dan menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ya, itu tidak dilakukan kecuali oleh mereka atau orang yang bodoh tentang ilmu jarh wa ta'dil, atau oleh penyusup yang pura-pura jadi Aswaja padahal tujuannya merusak Aswaja. Ya. Sahabat semua, justru adanya riwayat khawarij dan nawasib dalam kitab hadis Aswaja, ya, itu menunjukkan bahwa Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dalam periwayatan hadis yang memiliki metode yang netral, adil, jujur, dan amanat, serta jauh dari sikap fanatisme mazhab. Silakan baca kitab Al-I'tab, ya, Al-I'tab Al-Jamil, ya, ala ahli jahri wa ta'dil, ya, karya Syekh Muhammad bin Akil bin Yahya dengan tahqiq Syekh Hasan bin Ali As-Saqaf, seorang ahli hadis dari Yordania. Ya, dan ada juga dengan tahqiq Dr. Alwi bin Hamid Shihab, seorang dosen hadis di Universitas Hadramaut, Yaman. Ya. Atau cari dan baca saja langsung ya, dalam kitab-kitab dirayat hadis. Nama-nama seperti Umar bin Sa'ad, ya, Zuhair bin Muawiyah, Ibrahim bin Yaqub, Ishaq bin Suwaid, Saur bin Yazid, ya, Haris bin Utsman, Husain bin Numair, Khalid bin Abdullah, Ziyad bin Jubair, dan Ziyad bin Alaqah. Ya, mereka semua adalah nawasib, para pembenci ahli bait Nabi SAW. Tapi disikohkan dan diterima riwayatnya oleh ahli hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sahabat semua, selain itu masih ada perawi khawarij, ya, dari berbagai sektenya seperti Ibadiyah, ya, Azariqah, Haruriyah, dan Sufriyah, ya, antara lain Jabir bin Zaid, Jurai bin Kulayb, Sabat bin Rib'i, dan Imran bin Hittan. Ya. Dan ada juga perawi Murji'ah, yaitu Khalid bin Salamah, dan perawi Qadariyah, yaitu Saur bin Zaid. Mereka semua adalah non-Aswaja, tapi disikohkan dan diterima riwayatnya oleh ahli hadis Aswaja. Ya, sahabat semua, inilah bukti bahwa Aswaja adalah mazhab Islam yang muhayyid, netral, dan i'tidal, adil, serta tawasud, pertengahan, dan tawazun, seimbang, juga tasammuh, toleran. Ya, sahabat semua, Imam Asy-Syafi'i dalam diwannya pada halaman 20 itu menyusun beberapa bait syair untuk menyindir Rafidhah yang selalu menuduh para pecinta Sayyidina Abu Bakar sebagai nawasib. Ya, dan sekaligus juga menyindir nawasib yang selalu menuduh para pencinta ahli bait Nabi SAW sebagai Syiah Rafidhah.
Adapun syairnya sahabiku semua, ya, dalam syair beliau mengatakan, jika kami memuliakan Ali, maka sesungguhnya kami, ya, menurut orang bodoh adalah rawafid, ya, lantaran memuliakannya. Dan jika aku menyebut keutamaan Abu Bakar, ya, maka aku dituduh nasibah, ya, lantaran memuliakannya. Maka aku akan tetap selalu menjadi rafidah dan nasibah sekaligus. Ya. Dengan mencintai keduanya hingga aku berbantalkan pasir atau mati. Ya, sahabiku semua, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat Aswaja, ya, adalah bukan Syiah dan bukan juga Wahabi, serta bukan Rafidah dan bukan juga Nawasib. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajiran Iktirafi Kabair halaman 82 itu mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai, ya, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah adalah yang dianut oleh dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Abul Hasan Asy'ari, ya, wa Abu Mansur Al-Maturidi, ya, dan Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi, ya, dalam kitab Ittihafus Sada Al-Muttaqin juz 2 halaman 6, ya, itu menyatakan jika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mutlak, ya, maka yang dimaksud adalah kaum Asy'ari wa kaum Maturidi. Ya. Ya, sahabiku semua, hampir semua ulama dan fuqaha, ya, mazhab fikih Hanafi mengikuti mazhab akidah Maturidi. Karena Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, menghimpun ajaran akidah Imam Abu Hanifah, ya, dalam mazhab akidah Maturidiyah yang dibangunnya. Ya. Dan hampir semua ulama dan fuqaha mazhab fikih Maliki dan Syafi'i, ya, serta sebagian ulama dan fuqaha mazhab fikih Hambali, ya, mengikuti mazhab akidah Asy'ari. Ya, karena Imam Abul Hasan Asy'ari, ya, menghimpun ajaran akidah Imam Malik, ya, Syafi'i dan Ahmad. Ya, dalam mazhab akidah Asy'ariyah yang dibangunnya. Ya, sahabiku semua, sebagian ulama Hambali mengklaim sebagai pengikut mazhab akidah ahli hadis dan athar yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad. Ya, mereka mengklaim sebagai aswaja yang paling asli dan sejati. Ya, kini, ya, pengikut aliran ini banyak mendapat label sesuai aneka. Ya, sebab kaitannya, yang antara lain pertama Atsari karena mengklaim sebagai pengikut ahli asar. Ya. Kedua Salafi, ya, karena mengklaim sebagai mazhab paling salaf. Ya. Ketiga Wahabi, ya, karena menjadikan pemikiran tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai rujukan utama. Ya. Kemudian yang keempat Khawarij, ya, karena sering menyalahkan semua umat Islam yang tidak sejalan dengan mereka. Ya. Kemudian yang kelima Takfiri, ya, karena sering mengkafirkan semua umat Islam, ya, yang tidak sependapat dengan mereka. Ya. Kemudian yang keenam Nawasib, ya, karena sering merendahkan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalih bela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan paling suka berteriak mengkafirkan, ya, wa memusyrikan ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, Musabbih, ya, karena dalam mentafsirkan sifat Allah, ya, menyerupakannya dengan makhluk. Ya. Kemudian lagi yang kedelapan Mujasim, ya, karena dalam mentafsirkan sifat Allah, ya, menjasmanikan zat Allah dalam bentuk jasad makhluk. Ya, ya, sahabatku semua, Syiah dan Wahabi itu bukan agama, tapi firqah. Sehingga tidak tepat istilah agama Syiah, agama Wahabi. Ya, bahkan istilah tersebut terlalu lebay, ya. Ya. Syiah Rafidhah dan Wahabi Nawasib, ya,
adalah firqah sesat, menyesatkan, ya, yang sangat berbahaya, sehingga wajib diwaspadai oleh segenap ahlu sunnah wal jamaah dan harus mengkonter penyebarannya, ya, serta mesti mengkonter penistaannya terhadap ahlu bait maupun sahabat Nabi SAW. Ya, ya, sedangkan Syiah moderat dan Wahabi moderat yang berjiwa reformis, ya mereka adalah saudara muslim yang wajib dihormati, ya, bukan dicaci, ya, tapi dirangkul, bukan dipukul juga, diajak ngobrol, ngopi gitu kan, bukan ditonjok, dilawan dengan dalil, ya, bukan dengan bedil. Ya. Adapun Aswaja adalah mazhab pencinta ahlul bait dan sahabat Nabi SAW serta para salaf yang salihin, ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah adalah mazhab yang selalu terbuka untuk peradaban dialog yang berbasis ilmu dan akhlak, ya, dalam membangun toleransi antar umat Islam, ya, dari berbagai mazhab maupun firqah, ya. Ahlu sunnah wal jamaah adalah mazhab Islam yang muhayyid, netral, ya, dan i'tidal, adil, serta tawasud, ya, pertengahan dan tawazun, seimbang, ya, juga tasamuh, toleran. Alhamdulillah sahabatku semua, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah firqah najiyah yang berjalan di atas jalan Rasulullah SAW dan ahli baitnya serta para sahabatnya. Jadi sahabatku semua, kalau masih ada yang menuduh kami Syiah, ya itu tak lebih dari orang-orang jahil. Ya. Sebab orang berilmu, ya, ia tak akan bersifat suudzon. Ya, masa mengaku berilmu, bermanhajkan salaf, ya kan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi tak mencerminkan kepribadian, adab dan akhlak yang baik, apalagi dalam berkomentar, ya. Ya sahabatku semua, rahmatullah, jadi itulah penjelasan dari kami. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.